Halo, selamat datang di Bincang Berbagi. Semua punya sesuatu untuk dibagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusal Mimron. Saya berasal dari Universitas Pamulang. Saya dan kali ini saya sedang melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah kewirausahaan. Dan saya kali ini berkesempatan untuk berbincang dengan Mas Rizky, pemilik dari bisnis warung kopi yang bernama Warkop A Place di Gunung Sindur, Bogor. Nah, dalam wawancara kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya, yaitu tentang sumber pendanaan dalam berwirausaha. Terima kasih Mas Rizky sudah meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi pengalaman. Sehat Mas Rizky? Sehat? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama mungkin langsung aja ya. Mas, bisa cerita nggak dari mana saja sumber pendanaan yang Mas Rizky gunakan untuk memulai Warkop A Place? Terus kenapa memilih sumber pendanaan tersebut? Misalkan sumber pendanaannya dari menabung atau dari pinjaman ataupun sebelumnya memang sudah disiapkan. Kalau dulu sih awal modal dari hasil ini sih, jual motor. Iya, hasil jual motor ada sebagian lumayan tuh, kayak cuma pakai sedikit buat warung, tapi sisanya buat bangunan. Bantuin buat bangunan. Itu tahun berapa ya awalnya? Awal buka dulu tahun 2020. Iya tuh. Berarti udah 4 tahun ya kurang lebih. 4 tahun. Udah. Berarti dari jual motor ya, modal sendiri berarti ya. Iya, modal sendiri. Jual motor. Oke. Baik, mungkin yang kedua ya. Kalau dari segi pengelolaan dana atau modal, Mas Rizky punya tips nggak tentang gimana cara mengatur nih dana yang didapat supaya usaha tetap lancar? Kalau bisa sih buat ngatur keuangan ya. Dibedain mana yang bisnis, kayak buat bikin rekening harus ada dua sih. Kayak satu buat pribadi, yang satu buat bisnis gitu. Jadi harus bisa dipisah gitu. Biar nanti kalau pengeluaran tuh bisa gampang hitungnya. Jadi kayak uang pribadi tuh nggak kayak apa tuh namanya, kayak nggak kepocel lah bahasanya, nggak kecampur gitu maksudnya. Di split ya, Iya, dipisahkan. dipisah. Oke, berarti pengelolaan dananya tadi mungkin saat sudah ada pemasukan itu dibedakan rekening pribadi dengan rekening usaha ya. Usaha intinya. Oke, yang ketiga mungkin ada pendapat nggak Mas tentang menggunakan pinjaman dari bank? Sekarang kan banyak nih usaha-usaha yang ataupun wirausahaan yang memulai menggunakan atau minjam dari bank nih untuk mengembangkan usahanya gitu. Jadi menurut Mas kalau ngelihat dari pinjaman modal itu ke bank ya, keuntungannya apa dan resikonya apa kira-kira nih? Sorry tadi apa? Iya, jadi misalkan kalau Mas Rizky mau buka usaha nih, tapi awalnya langsung minjam ke bank, itu gimana pandangannya? Keuntungannya apa, resikonya apa yang mungkin Mas Rizky bisa lihat? Keuntungannya pasti ya bisa kebeli alat yang kita pengen pastinya kan. Tapi risikonya mungkin ya pasti takutnya kalau misalkan omsetnya lagi turun itu nggak bisa kebayar kayak gitu sih. Tapi sejauh ini sampai sekarang buka belum pernah pinjam sih. Berarti masih usaha sendiri, modal sendiri ya? Iya, Oke, emang kayaknya bahaya nih kalau kita pinjam ke bank tapi gagal bayar gitu ya? gagal bayar. Takutnya itu aja sih, kayak usahanya lagi turun nih, ya kan? Nggak bisa kebayar jadi pusing sendiri nanti. Oke, lanjut. Mungkin ya kalau Warkop A Place ini kan pasti punya modal tetap ya.
seperti alat-alat dan perlengkapan. Gimana Mas Rizky mengelola modal tetap nih atau inventaris lah atau inventaris alat ya supaya bisnis ini tetap efisien dan produktif? Kalau buat mesin perawatan pasti harus ada ya. Terus ya seminggu sekali buat mesin grinder kayak gitu harus dibersihin. Terus kalau buat mesin biasanya harus kayak emang sehari habis closing dibersihin juga gitu. Terus kalau buat perawatan mesin ya sebulan sekali kayak dicek gitu. Kalibrasi lagi gitu. Iya, kayak gitu. Pokoknya jangan sampai rusak ya alat yang ada ya. Iya, karena itu investasi kita di situ. Penghasil uang kita di situ. Oke. Berarti kalau ya masa setiap bulan beli mesin lagi kan nggak mungkin ya. Ya, nggak mungkin. Jadi bong-bong duit juga. Oke, lanjut. Nah, kelima nih, sejauh mana sih Mas Rizky menggunakan tabungan pribadi sebagai modal usaha? Ada nggak tips untuk mengelola modal pribadi supaya tetap aman? Mungkin yang tadi ya, memisahkan rekening pribadi dengan rekening usaha ya. Iya. Tapi itu suka tergiur nggak mungkin dengan hasil usaha itu terus digunakan untuk mungkin beli sesuatu yang diinginkan tapi di luar untuk pengembangan modal atau pengembangan usaha ini? Maksudnya gimana? Kayak Iya, misalkan udah dapat untung nih dari usaha ini ya, terus tergiur mau beli sesuatu yang sebenarnya di luar dari pengembangan usaha ini. itu sih jatuhnya self reward ya. Oh, self reward, Iya, tapi nggak apresiasi. apresiasi buat diri sendiri sih, tapi nggak terlalu sering juga. Berarti lebih fokusnya ke Eh, usaha ya. Usaha pasti. Berarti utama adalah membesarkan usaha ya. Usaha Oke. pastinya. Oke. Ini dua lagi pertanyaannya. Pernah nggak Mas Rizky merasa kesulitan dalam mencari pendanaan untuk usaha? Kalau iya, gimana cara Mas Rizky menghadapinya? Kesulitan. Ini dari pengalaman aja. Sebenarnya gimana ya? Bingung juga nih kalau mau jawab. Kayak kesulitan karena emang di sini ya awal bukanya ya mengalir aja gitu. Kayak awal buka juga modal seadanya. Jadi ya nggak mau maksain sih. Jadi mungkin bikin kopinya atau bikin bahan produksinya itu nggak banyak ya, apa siap-siapnya nggak banyak ya. Iya, nggak banyak. Berarti alhamdulillah berarti selama ini mungkin nggak ada kesulitan dalam pendanaan ya, mengalir aja. Iya, alhamdulillah mengalir aja nih. Oke, terakhir Mas, menurut Mas Rizky ini apa aja sih yang harus diperhatikan oleh para mungkin pemula ya yang ingin memulai usaha tapi terbentur masalah pendanaan, modal minim ataupun dari awal belum siap modalnya gitu. Ada nggak tipsnya? Paling ya kalau belum ada modal kerja dulu, nabung dari situ pelan-pelan nyicil, tergantung konsepnya juga sih sebenarnya, kayak mau dibuka kayak gimana tempat kopinya, karena kan setiap konsep juga punya modalnya beda-beda tuh. Iya. Tapi kalau saya pribadi konsepnya sih tipsnya tuh ya kayak ya udah dari hasil penghasilan bulan ini sebagian tuh dikembangin lagi, beli alat yang belum pernah yang ada lah, bukan belum pernah yang belum ada. Jadi kayak misalkan awalnya timbangan cuma satu terus beli lagi jadi dua. Oke, berarti menabung ya. Iya, menabung. Intinya menabung. Mungkin boleh nggak spill awal buka itu modal pertamanya itu berapa? Kalau untuk bangunan pasti beda ya. Iya. Tapi kalau buat bahan-bahan dulu bisa dibilang sama alat, tapi alat bukan dibilang alat sih gitu, alat seadanya lah. Itu 3 jutaan. Itu modal pertama tuh ya. Modal pertama, tapi kayak belum ada press cup, belum ada itu. Tapi kan kayak press cup juga nyicil gitu. Kayak grinder dulu tuh belum punya grinder, tapi belinya kopinya yang udah digiling. Oh gitu. Itu 2020 ya? 2020 awal. Jadi kalau buat bahan-bahan dan alat-alat tuh ya 3 juta. Oke. Berarti
Sebenarnya cukup minim ya. Cukup minim, tergantung konsepnya juga sih. Kalau misalkan di rumahan ya paling ya kita harus bikin mejanya gitu. Kalau bisa sih ya seminimal mungkin ya cari yang low budget gitu. Low budget, bikin sendiri ya. Sendiri lebih murah. Oke Mas Rizky, dari wawancara ini tadi sekitar ada 7 pertanyaan. Mungkin terima kasih Mas Rizky sudah meluangkan waktu untuk bincang berbagi pengalaman dan wawasan seputar pendanaan dalam berwirausaha. Semoga bisa memberi inspirasi buat teman-teman bincang semisal ingin memulai sebuah usaha. Ingat, tadi Mas Rizky mulai dari yang modalnya minim sekali 3 juta ya. 3 juta. Itu sudah bisa bikin warung kopi dan seperti ini sekarang di belakang. Jadi jangan lupa mampir ke Warkop Place ya di Gunung Sindur ya. Oke, sama bisa di follow Instagramnya. Bisa warkop.a.place. Oke, warkop.a.place Gunung Sindur Bogor. Terima kasih. Semoga Warkop Place semakin berkembang dan sukses ke depannya. Amin. Terima kasih.